Halo Sobat Education, bertemu lagi dengan aku Sabto Tomo Gumilang. Maaf ya, mungkin jeda waktunya terlalu jauh gitu kalau misalnya bikin konten gitu. Soalnya ya aku lagi ngerintis ini hitungannya kan. Oke, kenapa kok panggilanku kali ini beda, yaitu Education. Nah, aku harap yaitu adalah, aku yakin bahwa misalnya teman-teman di luar sana adalah orang-orang yang mengenyam pendidikan gitu loh, baik secara non formal ataupun formal gitu ya. Aku memaknainya secara harfiah gitu dalam hal ini, bahwasanya ya seperti yang dikatakan sama Ki Hajar Dewantoro gitu loh, bahwasanya setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru gitu. Nah, itu kan aku harap jadinya itu yang aku pikirkan, bahwasanya ya teman-teman mendapat pendidikan gitu loh, baik secara formal ataupun non formal ya. Mungkin dalam konteks ini, dalam bahasanku, sapaanku ke teman-teman semua, yaitu dalam artian konteks non formal gitu. Kalau misalnya formal itu kan ada struktural, sistem-sistem yang mengatur gitu. Oke, langsung aja ke topik pembahasan kita pada kali ini ya, dimana itu masih nyambung sama videoku yang pertama terkait belajar itu dari mana sih, dan aku menempatkan posisi pertama itu di filsafat gitu. Nah, kenapa kok filsafat itu penting gitu loh dalam proses pembelajaran ataupun sebagai dasar kita gitu dalam ya menggali ilmu pengetahuan gitu. Yang pertama ya karena filsafat itu kan sendiri dikenal sebagai the mother of knowledge gitu. Maksudnya ilmu dari semua ilmu pengetahuan, di mana ya filsafat itu belajar mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan, kayak asal usulnya dari mana, terus nilai-nilai dari keilmuan itu apa, dan keberadaan ilmu pengetahuan itu kayak gimana sih. Kalau kalau dalam filsafat keberadaan itu ontologi, asal usul kalau nggak salah itu artinya epistemologi. Kalau kalau aksiologi itu nilai-nilai gitu ya. Banyak dalam konteks masyarakat gitu, ibaratnya itu filsafat itu sering dikaitkan dengan ketuhanan gitu kan ya, ibaratnya. Padahal dalam konteks yang lebih luas gitu, filsafat itu nggak cuman soal ketuhanan gitu, masih banyak ranah-ranah lain yang bisa dieksplor gitu dalam filsafat gitu. Nah, namun dalam konteks perkembangan budaya gitu, ibaratnya yang dalam konteks perkembangan budaya dan kondisi di masyarakat sendiri itu kan banyak gitu yang mengkaitkan bahwasanya nanti belajar filsafat jadi ateis segala macam. Padahal enggak sama sekali, bahwasanya ya belajar filsafat itu lebih dari hal itu gitu. Kayak karena banyak gitu yang bisa dipelajari, kayak berpikir kritis, rasionalisme dan segala macam, dimana ya kita dalam belajar filsafat gitu loh, kita belajar nggak cuman soal ketuhanan, kita bisa belajar banyak hal gitu. Soalnya filsafat sendiri itu kayak adalah basic gitu loh, basic pemikiran kita, kayak berpikir kritis kita. Kok misal kita mempertanyakan suatu kejadian gitu segala macam, itu masuk ranah filsafat, di mana filsafat itu kayak sama aku mencari referensi, yaitu mempertanyakan hal-hal dasar tentang dunia dan keberadaan kita gitu loh, seperti kebenaran itu kayak gimana, kebaikan kayak apa, dan tujuan hidup. Nah, dalam konteks ini ya kita mencari apa yang dalam lingkup kita gitu loh. Kita kalau misalnya mau lihat suatu yang lebih luas gitu ya, kita harus lihat diri kita sendiri. Masa iya ibaratnya kita belum lihat diri kita sendiri tapi mempertanyakan sesuatu yang lebih luas gitu. Contohnya yaitu Tuhan gitu. Tuhan kan luas gitu loh, gitu, banyak agama gitu loh, segala macam. Ngapain menurutku itu dalam suatu kondisi masyarakat itu pertanyaan yang kayak klise gitu loh, pertanyaan yang secara umum banget gitu, udah basi lah menurutku. Tapi kan ada yang lebih urgent gitu loh, lebih urgent, lebih lebih
mendalam untuk dibahas, apalagi terkait diri kita sendiri, kayak tujuan hidup kita itu apa sih, terus apa ya, tujuan hidup kita, makna hidup kita itu apa gitu. Nah itu kan lebih lebih apa ya, lebih lebih penting gitu menurutku, lebih urgent untuk digali dari filsafat. Nah filsafat itu memfasilitasi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya belajar filsafat itu kayak belajar dasar-dasarnya dulu, misal kayak politik, hukum, kalau misalnya dalam ranah keilmuannya politik, hukum, segala macamnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengalamanku sendiri, belajar filsafat itu belajar mengenai tujuan dan makna hidup gitu loh. Kayak tujuan hidup itu untuk buat apa, habis ini kemana gitu loh. Kalau misalnya belajar makna hidup, aku tuh bermanfaat buat orang lain apa enggak, aku banyak salah apa enggak, kayak lebih ke arah muhasabah diri sendiri gitu loh. Nah itu tuh filsafat itu mendukung hal itu. Kok bisa filsafat itu mendukung hal itu? Nah filsafat itu membantu kita berpikir kritis, kayak misal yang membahas misal kayak makna hidup ya, kita ada namanya filsafat etika gitu yang membahas tentang moralitas gitu. Terus kayak kita bermakna dalam masyarakat apa enggak, kita menjadi warna, memberikan warna yang positif apa enggak dalam masyarakat. Itu ada yang selama aku belajar itu, pertama kan etika tadi yang terkait moralitas, yang kedua itu kalau nggak salah itu estetika yang membahas tentang keindahan gitu loh. Nah yang terakhir tadi kan membahas tujuan hidup ya, tujuan hidup, habis tujuan hidupku tuh apa, bermanfaat apa enggak buat orang lain gitu segala macam. Habis kalau misalnya udah keraih itu ada tujuan lagi apa enggak. Nah itu kan maksudnya ke logika gitu loh, yaitu membahas tentang penalaran gitu loh, penalaran gitu, yang ibaratnya rasional apa enggak tujuan hidup segala macam gitu. Oke lah kalau misalnya kan nggak baik juga melawan arus terlalu kencang gitu ya, ibarat mau melawan arus terlalu kencang. Dalam filsafat juga kalau misalnya membahas ketuhanan gitu loh, oke lah itu ada tentang metafisika gitu ya, ibaratnya kalau misalnya pengetahuanku ya segobloknya aku itu membahas tentang realitas gitu, membahas tentang kenyataan. Nah banyak kan ibaratnya kalau misalnya terkait hal itu di masyarakat juga sendiri, dalam beberapa kitab suci gitu, itu kan udah disebutin gitu loh, yang ibaratnya apa ya, terkait kondisi sekarang relevan apa enggak seiring perkembangan zaman. Ya aku kurang paham sih terkait apa ya, kaitan filsafat sama ketuhanan yang dimana itu ranahnya teologi. Kalau di filsafat itu ranahnya teologi gitu. Nah kalau misalnya terkait hal itu mungkin banyak video yang lebih paham gitu terkait hal tersebut. Tapi kalau misalnya aku ingin mengajak teman-teman pada kesempatan kali ini, yaitu stoplah membahas filsafat itu cuma Tuhan. Masih banyak hal yang bisa kita gali dari filsafat gitu loh. Buat apa? Buat landasan diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, belajar segala macam, memaknai hidup. Mungkin kalau misalnya lebih dalam lagi, masih banyak gitu loh yang bisa kita gali dari filsafat itu. Nah filsafat itu nggak cuman berkaitan dengan agama. Filsafat itu bisa digunakan mengeksplorasi berbagai topik gitu. Salah satu contoh hukum. Nah sebagai orang yang hidup di negara demokratis ya, untuk membedah bagaimana hukum mengatur segala macam gitu kan, kita juga ada bisa harus belajar dasarnya dulu ya. Itu kan ada namanya filsafat hukum segala macam kan, itu bisa contohnya. Terus politik, teknologi, ada filsafat teknologi, aku ada bukunya tapi lupa pengarangnya siapa, ada kok. Terus yang terkait filsafat teknologi. Nah dan yang kesempatan kali ini yaitu aku ingin mengajak teman-teman lebih jauh lagi, yaitu terkait filsafat itu membantu kita untuk berpikir kritis gitu. Berpikir kritis itu kayak rasional gitu. Kalau dalam perkembangan filsafat ya, mungkin teman-teman udah ada di sini yang belajar terkait mungkin beberapa buku filsafat, bahwasanya
filsafat itu memang itu tak akuin bahwasanya membahas tentang keberadaan kita, keberadaan Tuhan segala macam, tapi seiring perkembangan zaman kan ada, kalau nggak salah itu kan ada 3 zaman ya, yaitu Prasokrates, terus Sokrates, terus klasik gitu. Nah pas zamannya Sokrates gitu kayaknya itu udah menekankan pada aspek dialektis. Kalau misalnya zaman Prasokrates itu kayak Thales segala macam gitu, tapi kalau sepengetahuanku zamannya Sokrates itu kan udah menekankan pada dialektis. Dialektis itu ada kayak apa ya, eh, dalam perkembangan ilmu modern juga itu ada namanya tesis, antitesis, sintesis. Tesis itu kayak ibaratnya kayak perbandingan gitu. Misal uh, tesisnya itu sejahtera katakanlah, permasalahannya itu kesejahteraan. Nah antitesisnya apa? Antitesisnya otomatis ketidaksejahteraan. Nah sintesisnya apa? Solusi dari mengatasi permasalahan itu apa gitu. Misal semua orang ingin sejahtera gitu, itu tesis. Antitesisnya itu kondisinya pada hari ini itu tidak sejahtera masyarakatnya. Nah solusinya biar apa ya, sejahtera itu gimana? Sejahteranya itu merata, tapi nggak cuma satu orang toh gitu, tapi masyarakat secara luas. Nah itu contoh dialektis. Jadi kayak berpikir apa ya, berpikir dua arah gitu, maksudnya melihat dari sudut pandang lainnya. Misal aku kalau misalnya bertingkah A, efeknya apa gitu, dampaknya apa gitu. Terus kalau misalnya biar menghindari dampak-dampak negatifnya itu aku harus gimana, nah itu sintesis gitu. Nah mungkin apa ya, berpikir filsafat tuh melatih kita untuk berpikir kritis gitu, mempelajari paling nggak itu belajar dasar-dasarnya dulu gitulah. Kalau misalnya apa ya, terkait ranah keilmuan, mungkin kalau misalnya dalam, mungkin teman-teman di sini SD-nya ada baca tulis menghitung. Nah itu salah satu contoh konkret filsafat dalam keilmuan, itu belajar dasarnya dulu. Makanya disebut the mother of knowledge gitu, yang ibaratnya ya filsafat itu ibu dari segala semua pengetahuan. Mungkin itu aja sih yang bisa aku tekankan ya. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya kurang jelas gitu segala macam, tapi aku menekankan bahwasanya kita ketika misalnya ingin belajar, paling nggak itu belajar dasarnya dulu gitu. Nah filsafat, kenapa kok aku mengambil diksi ataupun mengambil ibaratnya perkataan ataupun ya ibaratnya pernyataan filsafat gitu ya, karena bagiku filsafat itu malah memfasilitasi untuk belajar, untuk kita belajar terkait dasar-dasar pengetahuan ataupun kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Gitu sih dari aku. Terima kasih buat education. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya kurang jelas. Bisa diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like-nya ya. Terima kasih.